Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskurullah syukran katsira. Askurullah syukran katsira fi hadzal yaum. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan lana. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kisah yang sangat menarik. Ini rugi siapa yang tidak mendengarkannya. Kisah seorang ayah ketika anaknya lahir yang kesekiannya, lalu ibunya mengikuti. Katanya, ibu tunggu sajalah di rumah, biar kami yang pergi ke rumah sakit untuk menyambut kelahiran anak ini. Setelah menyambut kelahiran anak ini, maka anak itu dibawa pulang dan bertanyalah si ibu, apakah sudah lancar, apakah lahirnya dengan cara mudah? Ya, tidak terlalu mudah tapi lancarlah, mendapatkan berkah dari Allah. Nah, sebelum anak ini tadi dibawa pulang dari rumah sakit, ini diperintahkannya kepada pembantu rumah tangganya supaya gudang di belakang rumahnya dijadikan tempat tinggal ibunya. Dikasih tahu kepada ibunya, ibu tinggallah di gudang ini dulu, gudang yang di kebun di belakang ini, karena anak yang akan datang dari rumah sakit ini tidak boleh terkena ibu yang sekarang kan batuk katanya, atau ada sakit lainnya, cepat menular kepada anak. Jadi tinggallah ibu di belakang ini untuk sementara. Nah, tinggallah ibunya di belakang gudang, bekas gudang, tapi masih bagus. Disitulah ditinggalkan, diantarkan makanan setiap hari. Rupanya sudah sampai setahun masih di situ, dia tidak boleh ke rumah. Padahal dia rindu ingin melihat cucunya yang baru lahir. Setahun, 2 tahun, sampailah 7 tahun. Dia tetap di belakang rumah. Kebun memang banyak juga tanaman-tanaman di belakang. Buah-buahan banyak juga di belakang. Nah, entah berapa lama ibunya sudah berada berapa tahun di belakang rumah itu. Akhirnya si ibu ini terlalu ingin untuk melihat cucunya, tapi dilarang oleh para pembantunya dan tukang kebun. Tidak boleh. Kenapa? Nanti banyak penyakit yang akan memindah kepada anak dari neneknya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, entah bagaimana akhirnya anak tumbuh dewasa, tak pernahlah bertemu dengan neneknya. Setelah anak ini berumur 7 tahun, udah kelas 1 mau naik kelas 2 SD, entah bagaimana anak ini berlari-lari dia ke belakang dan dia melihat ada nenek yang menunggu gudang tempat di situ. Jadi nenek itu melihat, ini cucuku, mirip sekali dengan anakku. Cucuku, kemarilah. Lalu dia mendekat. Cucu ini bertanya, nenek siapa? Siapa nenek ini? Nah, kalau dalam bahasa kampungnya itu kan, ayahmu itu anak nenek, seharusnya dikatakan begitu. Tapi nenek tadi mengatakan, aku ini tukang kebun. Oh iya, disebutnya siapa namanya, udah sekolah, dia kelas 1 mau naik kelas 2. Dia sedang bicara, ditatapi wajah cucunya, tapi tak berani mendekat karena pernah dihalangi oleh anaknya. Lalu makanlah si ibu tadi dan minum. Makannya itu di dalam piring plastik, dan minumnya itu dari tempurung kelapa yang dikikisnya bagus-bagus. Itulah yang mencengangkan anak umur 7 tahun tadi. Nenek, kok minumnya di situ, Nek? Di tempurung kelapa, di batok kelapa. Apa jawab nenek tadi? Kalau sudah tua, Nak, kita memang harus minumnya di sini. Oh, gitu. Kalau kita sudah tua nanti tinggalnya di kebun, di gudang, lalu minumannya di tempurung kelapa.
Iya, harus begini. Nah, sudah tuh, ya permisi ya Nek, sebentar lagi aku mau sekolah. Ya cucuku gitu katanya. Tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah nenek dia. Tidak ada yang diberitahu. Yang nenek tadi menangis terisak-isak. Aduh anakku, cucuku. Baru sekali aku ketemu, hanya sebentar. Orangnya ganteng sekali. Sayangku luar biasa terhadap cucuku. Tapi tidak boleh selama ini aku bertemu dengan cucuku. Masya Allah. Lalu anak tadi di sore hari dibawalah pergi ke plaza oleh ayah dan ibunya. Dekat plaza itu tidak jauh dari situ ada orang memarut kelapa, dan tempurungnya ada satu jatuh ke dalam parit. Nah, lalu tempurung yang jatuh itu minta diambil kepada ayahnya oleh anaknya tadi itu. Ayah, ambilkan tempurung itu. Untuk apa nak? Ada gunanya. Tapi kan itu sudah kotor. Mungkin kotoran manusia juga di sana. Udah kotor, nah, nggak apa-apa. Dilewati oleh ayahnya, semakin kuat dia menangis menjelang ke plaza itu. Akhirnya turun juga lah ayahnya atas permintaan anaknya. Karena dia menangis jadi-jadinya, diambillah tempurung kelapa tadi, dibersihkan, dimasukkan ke dalam plastik. Lalu dia belanja dulu di mall. Setelah dia belanja, akhirnya pulang. Sudah hampir datang sampai ke rumah, lalu ditanya oleh sang ayah, "Nak, kenapa kau tadi itu serius sekali ingin mendapatkan tempurung kelapa ini?" "Ya, ini berguna sekali nih ayah, berguna sekali. Mana tahu kalau kita sudah tua nanti." "Kenapa?" "Itu nenek yang di belakang tuh, yang tukang kebun itu mengatakan kalau kita sudah tua besok, memang di sini kita minum dalam tempurung kelapa ini." "Nenek yang mana?" "Itu yang di belakang itu mengatakan." Waduh, terenyuh hati sang ayah. Dia tidak tahu bahwa ibunya di belakang itu sudah minum memakai tempurung. Karena gelas yang sudah dipakai dibawa terus ke rumah, tidak ada lagi yang tinggal. Dia mau minum juga, terpaksalah tempurung kelapa itu dia jadikan sebagai tempat minum. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, akhirnya dilihatlah ke belakang. Cucu tadi pergi ke dekat neneknya mengatakan, "Nenek, aku sudah mendapatkan tempurung kelapa di sini." Dilihatnya anaknya pergi ke belakang. "Ini ayah besok kalau sudah tua pakai ini juga, Nek." "Iya." Itulah yang diceritakan kepada ayahnya. Ayah besok kalau sudah tua," kata nenek itu, "minumnya harus di tempurung kelapa ini." "Kenapa?" "Nenek mengatakan begitu, kalau sudah tua minum kita memang di tempurung kelapa ini." Waduh, hancur hati orang tuanya, lalu dia menangis. Dia lihat benar atau tidak ibunya itu sudah minum di tempurung kelapa. Dilihat rupanya ada benar. Di samping ada tempat-tempat yang lain, ada tempat khusus minumnya memakai tempurung kelapa. Lalu dia pergi ke belakang, dia peluk ibunya, dia minta maaf. "Maafkanlah aku, Mak. Aku tidak tahu selama ini bahwa ibu sudah memakai tempurung kelapa tempat minum. Ya, kadang-kadang kami lupa karena sudah bertahun-tahun. Lupa kami tepat waktu untuk memberikan makanan. Maafkanlah aku." Jadi dijawab oleh ibu, "Iya, aku maafkan kamu, Nak. Aku dulu," katanya, "waktu muda-muda dulu juga menyia-nyiakan ibuku juga. Jadi aku terimalah ini suatu takdir. Karena aku dulu menyia-nyiakan ibuku juga. Sekarang sudah tua, kalian tidak salah. Aku menerima takdirnya seperti ibuku dulu." Waduh, terharu dia peluk ibunya, dia minta maaf. Akhirnya dia bawalah ke rumah seperti biasa. Sampai di rumah didudukkan ibunya, diberi makan minum dengan bawa kue dari plaza, diberikan makan minum, berikan kain yang bagus. Lalu dia berkata kepada ibunya, "Ibu, kenapa ibu sembunyikan selama ini bahwa ibu tuh minum di tempurung kelapa?" Lalu dijawab oleh ibunya, "Bukan hanya itu yang ibu sembunyikan, Nak.
Banyak sekali yang ibu sembunyikan dari kalian. Tak pernah aku sampaikan itu. Apa dia? Ada 10 macam yang ibu sembunyikan dari kalian. Tak pernah ibu sampaikan. Apa dia? Yang pertama, ketika kalian bicara kasar, itu hati ibu terluka. Tapi ibu merubah wajah ibu, tak seakan-akan ibu tidak merasakan apa-apa. Nah, ini dia berdosa kepada ibu. Al-Quran mengatakan, wa qul lahuma qawlan karima. Hendaklah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu itu perkataan yang mulia. Qaulan, perkataan, karimah, yang mulia, perkataan yang mulia. Nah, kalau perkataan kasar, luka di hati ibu tapi dia sembunyikan. Nah, yang kedua katanya yang aku sembunyikan itu ialah ketika kalian membentakku, sakit rasanya di hatiku tapi aku sembunyikan juga. Membentak kalian seperti membentak hewan, seperti kucing yang mencuri ikan kalian bentak, sepertilah ibu. Hilang harga diri ibu, nak, tapi tetap ibu tahankan. Ibu tidak mau kalian itu menjadi susah karena ibu sudah tua. Ibu masih terus mengharapkan kalian. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, yang kedua disembunyikan oleh ibu apa? Sakit di dalam hatinya karena dibentak dengan kata-kata yang kasar oleh anaknya. Yang ketiga, nak, katanya yang ketiga yang aku sembunyikan dari kalian adalah ketika kalian tidak patuh, apa yang kusuruh tidak kalian laksanakan, rasanya hangus jantung ibu. Itulah yang membuat ibu menangis, tapi ibu sembunyikan, nak. Tidak pernah ibu sampaikan kepada kalian. Kesalahan kalian tetap aku sembunyikan. Yang keempat katanya kalian durhaka. Kalian lebih mementingkan diri kalian sendiri. Di saat itu kalian telah durhaka kepadaku. Aku sembunyikan sakit hatiku ini, nak. Yang kelima, kalian tidak hormat dan mencela orang tua, yakni kalian mencela aku, katanya. Bahkan orang tua lain juga pernah merasa dicela oleh anaknya. Dia juga dipendamnya di dalam hati, disembunyikan, tidak sampai kepada kalian. Yang keenam, kalian menelantarkan aku, lupa mengasih makan, ditaruh aku di belakang. Setelah itu tak bertemu lagi dengan cucu. Itu sangat menyakiti hati ibu, menelantarkan ibu. Yang ketujuh, kalian tidak memberi hak kepadaku, hak aku tidur nyenyak. Tak tahu kalian aku kena nyamuk di kebun, kalian tak memberikan hak kepadaku. Sakit hatiku, tapi itu ibu sembunyikan, tak pernah sampaikan kepada kalian. Yang ke-8, kalian menyakiti hatiku dengan perbuatan kalian. Kadang-kadang ibu tidak ditegur, tidak disapa, atau kalian menganggap remeh dengan tingkah laku kalian, bukan dengan ucapan. Itu betapa sakit hati di dalam, dan itu aku sembunyikan, kata ibunya. Yang ke-9, kalian pernah ditanyakan, itu siapa itu di belakang? Itu adalah pembantu penjaga kebun. Tidak kamu akui aku sebagai ibumu. Betapa sesungguhnya sakit hati ibu tidak diakui sebagai orang tua sendiri, dikatakan sebagai tukang kebun. Masya Allah. Yang ke-10, nak, kalian memutuskan komunikasi denganku. Putus komunikasi, kalian tetap di rumah, aku tetap di belakang seperti tukang kebun. Putus komunikasi. Aduh, bagaimana sesungguhnya aku telah menjadi orang asing di tengah-tengah anakku sendiri. Masya Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita perhatikan oleh orang tua. Kita perhatikan orang tua yang selalu menyembunyikan rasa sakit di dalam hatinya,
Bagaimana nanti kalau kita sudah tua, diperlakukan pula oleh anak kita seperti itu. Orang Hindu menyebutnya hukum karma, tapi dalam Islam itu namanya jaza. Ya mirip dengan hukum karma itu. Apa yang kita tuai, itulah. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Apa yang kita buat, itu yang akan kita terima suatu saat nanti. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ini penting sekali ayat Al-Quran surat 31 ayat yang ke-14. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain in ashkur li wa liwalidayka ilayyal masir wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain in ashkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa wasainal insana, aku berwasiat kepada seluruh manusia terhadap kedua orang ibumu, haruslah kamu menghormatinya karena dia sudah susah payah bekerja dan mengandungmu dalam keadaan jerih payah dan menyusuimu selama 2 tahun. Kalau kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, kau bersyukur juga kepada ibu bapakmu, ilayyal masir, kamu akan dapat tempat kembali yang baik nanti di sisi Allah. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at ashkurukum syukran jazila ala masaidatikum ala istima'ikum fi hadzal fursah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.